So, sesuai request, hari ini mari kita bahas Queen Alicent Targaryen. So, Queen Alicent. Jadi di tahun 36 AC, itu lahirlah seorang princess Targaryen namanya Alicent. Jadi Alicent ini kalau di buku digambarkan sebagai seseorang yang cantik, baik, bijak, dan dia juga pintar. Nah, kata beberapa maester, Alicent ini kalau dia cowok, dia pastilah dikirim ke Citadel untuk belajar jadi maester. Saking pinternya dia. Alicent Targaryen ini sering disebut Good Queen Alicent. Jadi kenapa disebut seperti itu? Kalau menurut aku sih, karena dia ini memang benar-benar embodiment seorang ratu yang mensupport penuh suaminya, baik di pemerintahan maupun di dunia perpolitikan. Nah, jadi di balik suami dan raja yang hebat itu pasti ada istri dan ratu yang bijaksana juga. Alicent itu menikah dengan King Jaehaerys. Jadi King Jaehaerys itu naik tahta umur 14 tahun ya kalau nggak salah. Ini please correct me if I'm wrong. Jadi dia naik tahta di usia yang cukup muda. Nah, aturannya ya, si Jaehaerys maupun Alicent itu akan dijodohkan dengan orang lain gitu untuk memperkuat politik. Tapi mereka ini saling cinta dan mereka nggak mau dijodohkan dengan orang lain. Jadi mereka ini kawin lari lah ke Dragonstone. Setelah acara pernikahan mereka selesai, tiba-tiba ibu mereka datang dan minta pernikahannya dibatalkan. Tapi King Jaehaerys nggak mau karena dia udah cinta banget sama si Alicent. Nah, waktu itu ditanya, apakah mereka ini sudah melakukan consummation? Consummation itu maksudnya kayak malam pertama. Karena kalau di mata orang Westeros, setelah melakukan pernikahan, kalau nggak consummation itu belum sah. Jadi si King Jaehaerys bilang dia belum mau melakukan itu karena menunggu si Alicent siap. Menurut aku ini sebuah gestur cinta gitu dan sangat tidak biasa di era medieval di Song of Ice and Fire ini. Karena kalau kebiasaan di Westeros emang kayak begitu ya, setelah menikah ya pasti harus consummation. Singkat cerita, mereka ini akhirnya jadi juga nikah resmi kedua kalinya nanti di King's Landing. Jadi jarak antara pernikahan pertama dengan pernikahan kedua itu lebih dari setahun ya kalau nggak salah. Nah, dalam waktu setahun itu sebenarnya ibunya King Jaehaerys itu berusaha untuk memisahkan mereka. Tetapi King Jaehaerys itu tetap nggak mau, walaupun ibunya King Jaehaerys itu mengirimkan orang-orang untuk membujuk mereka berpisah. Mereka tetap nggak berpisah, akhirnya dilangsungkan juga lah pernikahan resminya di King's Landing. Nah, terus gimana pengaruh Queen Alicent di pemerintahannya King Jaehaerys? Jadi kalau menurut aku ya, yang aku baca di Fire and Blood, Queen Alicent itu pendapatnya benar-benar sangat didengarkan di small council-nya King Jaehaerys. Mungkin karena King Jaehaerys juga sih yang menghargai istrinya gitu. Jadi mereka juga ngedengerin pendapatnya Queen Alicent. King Jaehaerys itu dikenal sebagai raja terbaik yang ada di Westeros. Ini arguably ya, raja terbaik yang ada di Westeros karena program pemerintahannya tuh banyak yang pro rakyat. Penyediaan air bersih, terus bangun jalan, buat King's Landing jadi lebih bersih, itu ada peran dari Queen Alicent. Apalagi yang penyediaan air bersih itu kan proyeknya September ya, yang mendukung penuh itu sebenarnya Queen Alicent gitu. Jadi Queen Alicent itu sebijaksana itu. Terus ada satu lagi ya, di Westeros itu ada namanya Law of the First Night. Jadi kalau di Westeros, misalnya kita nih rakyat biasa nikah, terus tiba-tiba pas selesai nikah itu penguasa setempat di sana datang kayak lord siapa gitu, dia mau ngeklaim bride-nya, pengantinnya itu bisa, jadi malamnya ya dipakai duluan sama lord itu gitu. Ini memang sebuah kebiasaan yang aneh dan ya merugikan perempuan pastinya gitu, tapi itu dipandang normal bagi orang Westeros. Nah, inilah yang ditentang sama Queen Alicent. Terus waktu si Aemon meninggal, kan yang harusnya jadi pewaris tahta selanjutnya itu Rhaenys kan. Tapi King Jaehaerys nggak mau, dia malah nunjuk si Balon. Cuman itu sangat ditentang oleh Queen Alicent. Dia bilang kalau cari pewaris sih seharusnya anaknya si Aemon ya, bukan si Balon gitu. Jadi tidak penting gender sebenarnya, dia mendukung penuh si Rhaenys itu jadi pewaris tahta selanjutnya. Queen Alicent ini juga membela hak-hak perempuan. Ya untuk ukuran medieval dia udah bisa dibilang feminis icon lah ya. Tapi ya mereka berdua ini kurang sukses jadi orang tua. Ini menurut aku ya. Aku nggak mau nyalahin Queen Alicent-nya aja, tapi juga King Jaehaerys karena mereka berdua yang jadi orang tua ya. Mereka ini kan punya 13 anak. Dan 13 ke 13-nya itu menurut aku nggak rata dapet kasih sayang dari mereka berdua ini. Makanya ada yang anomali di antara mereka ini. Ada yang kelakuannya sampai aneh kayak begitu. Ini juga ada hubungannya dengan teori katanya si King Jaehaerys ini semakin tua dia itu semakin obses dengan kekuasaan Targaryen. Jadi dia pengen bikin anak dan cucu sebanyak-banyaknya supaya house mereka itu jauh lebih kuat gitu. Padahal mah kalau semakin banyak mereka yang ada itu semakin drama. Kenapa si Queen Alicent ini bisa jadi orang tua yang buruk? Menurut aku itu
Mungkin karena begini ya, si keluarga Targaryen itu nggak tahu gimana caranya menjadi keluarga yang cemara. Karena keluarganya tuh drama terus. Sebelum King Jaehaerys naik, itu kan ada Maegor ya, yang mana di zaman itu tuh sangat kacau sekali lah keluarga mereka itu. Nah, terus begini ya, di tahun-tahun akhir pernikahannya, Queen Alysanne dengan King Jaehaerys itu merenggang. Gara-gara ya mungkin si King Jaehaerys ini yang obsesi gitu, punya anak banyak sama cucu yang banyak. Jadi si Queen Alysanne itu dipaksa punya anak lagi di usia yang dia itu cocoknya udah jadi nenek gitu. Ketika Queen Alysanne menolak, si King Jaehaerys dia bilang, ibu aku dulu seumuran kamu, masih bisa ngelahirin loh gitu. Jadi dia menjadi cowok yang toksik, udah punya anak sebanyak itu tapi masih maksa istrinya untuk melahirkan lagi. Menurut aku di tahun-tahun akhir pernikahannya, Queen Alysanne ini mungkin masih berkonflik antara masih cinta tapi si King Jaehaerysnya udah jadi kayak begitu. Mungkin ya lebih bagus kita diam aja gitu, kayak lebih nerimo aja gitu. Karena Queen Alysanne juga sebenarnya kalau posisi politiknya dia nggak terlalu kuat untuk melawan suaminya sendiri. Kenapa Queen Alysanne bisa punya suara di Small Council di awal-awal pemerintahan itu karena disupport suaminya juga. Tapi begitu di akhir-akhir gitu, aku rasa dia nggak dapat power itu lagi karena udah renggang dengan suaminya. Jadi itu juga yang menyebabkan dia jadi bad parents gitu. Jadi kayak semua keputusan dipegang sama suaminya, nggak pernah diskusi lagi. Jadi dia kayak nurut-nurut aja, manut-manut aja. Kesimpulannya menurut aku Queen Alysanne bukanlah orang yang jahat. Aku rasa dia udah melakukan yang terbaik, tapi memang keluarga Targaryen itu sudah cacat sejak awal, ya gimana lagi. Anyway, itu interpretasi aku ya. Menurut kalian gimana?